Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak Ibu. Semoga hari ini tetap dalam keadaan sehat ya. Ya, jaga selalu kesehatannya. Apabila keluar jangan lupa pakai masker pastinya. Karena kondisinya sekarang masih belum aman ya. Oke, hari ini tepatnya pada tanggal 14 Agustus kita masuk kepada pertemuan kedua untuk live-nya. Nah, sebelumnya, minggu lalu itu Ibu ada mengirimkan video pembelajaran di Classroom ya, semoga sudah dipelajari. Oke, sebelum kita masuk ke materi tersebut, Ibu akan membahas dulu tugas yang Ibu berikan sebelumnya. Kenapa? Karena kemarin itu masih ada yang salah tuh. Yang Ibu minta apa, yang dijawabnya apa. Jadi kita bahas dulu satu persatu ya. Kemarin ada sekitar 5 soal yang Ibu berikan, kemudian yang terakhir itu tanggapan kalian atau ucapan syukur kalian terhadap hasil kerajinan yang berlimpah yang ada di Indonesia khususnya. Oke, untuk yang pertama, bentar ya. Materinya masih sama, yaitu kerajinan bahan lunak lanjutan. Nah, ini dia. Ini dia soal yang pertama kemarin pada Classroom. Di situ Ibu menanyakan jenis bahan, kemudian ciri-ciri, bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan teknik pembuatan. Nah, di mana untuk soal masing-masing soal ini banyak terjadi kesalahan pada jenis bahan. Jadi yang ditanyakan di sini jenis bahannya itu apa saja. Nah, di sini yang kalian jawab itu tidak sesuai dengan apa yang Ibu tanyakan. Oke, jadi seperti ini ya. Seperti yang Ibu jelaskan pada pertemuan pertama, bahwa jenis bahan kerajinan itu kan dibedakan menjadi 2. Nah, jenis bahan dari kerajinan itu dia dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada yang dari bahan alam, kemudian buatan. Nah, dari gambar tersebut, apakah dia termasuk dari jenis bahan alamkah atau buatan? Nah, untuk soal nomor 1, jadi untuk nomor 1 itu jenis bahan yang digunakan berupa bahan alam. Oke, jadi Ibu tegaskan kembali untuk nomor 1 itu adalah jenis bahan alam ya. Jadi bukan plastik, karena kemarin itu banyak yang menjawabnya dengan plastik, katanya plastik yang digunting-gunting, bukan seperti itu. Oke, kemudian dari jenis bahannya itu dikatakan adalah bahan alam, kemudian dia dari floor clay, yaitu kerajinan adonan tepung. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kemudian PDF-nya pun sudah Ibu bagikan di Classroom. Jadi bahan-bahan untuk adonan tepung itu sendiri, dia terdiri dari tepung terigu, kemudian ada tapioka, kemudian sagu. Nah, semuanya ini dicampur menjadi satu, nanti akan diberikan pewarna. Pewarnanya yang digunakan di sini apa? Pewarna yang aman tentunya, yaitu adalah pewarna makanan, sehingga nanti menghasilkan kerajinan seperti yang ada pada gambar ya. Oke, nah, bagaimana caranya sih supaya kerajinan tersebut nantinya akan mengkilap? Biasanya kan nanti hasilnya itu belum maksimal tuh. Nah, caranya bagaimana? Nanti di situ kalian bisa menggunakan yang namanya semprot clear, yaitu fungsinya adalah memberikan hasil mengkilap pada produk kerajinan tersebut. Nah, itu untuk yang pertama ya. Kemudian masuk lagi soal yang kedua. Nah, di sini jenis bahannya apa? Nah, di sini rata-rata sudah ada benar ya. Jadi di sini apakah dia termasuk bahan alamkah atau buatan? Oke, jadi untuk soal nomor 2 di sini adalah bahan yang digunakan adalah jenis bahan buatan. Jadi yang di sini adalah bahan buatan lah. Jadi di sini ada gambar lilin, dia terbuat dari jenis bahan buatan. Bagaimana teknik pembuatannya? Teknik pembuatannya ini macam-macam. Ada yang dicetak langsung dengan tangan atau ada yang menggunakan cetakan. Nah, untuk tampilan yang seperti pada gambar, dia ini menggunakan cetakan, ya. Nah, jadi di sini dia menggunakan cetakan. Oke, yang berikutnya, yang ketiga. Nah, ini dia soal yang ketiga itu berupa keramik. Di sini berupa keramik. Jadi di sini jelas bahan yang digunakan atau jenis bahan yang digunakan untuk produk tersebut adalah bahan alam, yaitu tanah liat atau keramik ya, biasanya seperti itu. Dia diolah menjadi sebuah produk, baik itu gelas, guci atau yang lainnya. Jadi untuk soal nomor 3 itu terbuat dari bahan alam. Sekarang kita masuk lagi ke soal nomor 4. Nah, ini apa nih? Pasti pada bingung ya, ini permen atau apa ya?
Oke, jadi di sini Bu jelaskan sedikit. Jadi jenis bahan yang digunakan pada gambar tersebut adalah bahan buatan. Nah, dia terbuat dari apa? Yaitu polimer, clay, atau adonan yang sudah dicampur dengan bahan tertentu. Ibu ulang lagi, jadi jenis bahannya di sini adalah jenis bahan buatan yang biasa disebut dengan polimer clay. Oke, nah dia di sini berbeda dengan keramik. Kalau keramik itu kita memerlukan proses pembakaran, ya, supaya dia memiliki tekstur yang keras. Nah, sedangkan untuk pada gambar berikut dia tidak melalui proses pembakaran, tapi hanya didiamkan saja, maka dia akan mengeras dengan sendirinya seperti adonan kue, ya. Oke. Yang berikutnya, nah untuk soal yang kelima, jenis bahannya apa nih yang digunakan untuk membuat figura cantik ini ya? Nah, jenis bahannya itu apa? Jadi jenis bahan yang digunakan itu adalah bahan buatan atau yang biasa dikenal dengan gips. Nah, jadi itu terbuat dari gips. Kemarin itu ada yang salah, dia mengungkapkan bahwa jenis bahan yang digunakan itu adalah kayu. Tuh, semacam itu. Kemudian bambu. Sedangkan materi kita di sini sudah jelas ya. Di sini sudah jelas adalah kerajinan bahan lunak. Jadi tidak lepas dari itu ya. Walaupun ada nanti bahan tambahan, itu hanya sebagai bahan pendamping saja, bukan bahan utama dari produk tersebut. Oke? Nah, ini dia pembahasan untuk lembar kerja pertama yang Ibu berikan pada Classroom. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai kerajinan bahan lunak alami. Yang pertama yaitu adalah kerajinan tanah liat. Masih ingat ya, tanah liat kemarin apa sudah pernah Ibu jelaskan waktu pertemuan pertama? Nah, jadi di sini kerajinan tanah liat itu dia biasanya dikenal dengan orang dengan nama kerajinan keramik. Ya. Oke. Jadi kerajinan tanah liat itu dikenal dengan nama kerajinan keramik. Adapun asal kata keramik itu dari nama apa? Nah, keramik itu dia berasal dari nama keramos. Apa sih keramos? Dan dari mana sih dia? Nah, jadi keramos itu dia berasal dari bahasa Yunani. Seperti yang ada di depan ya, silakan dilihat pada layar. Keramos itu berasal dari bahasa Yunani. Artinya apa? Di sini artinya adalah barang pecah belah yang terbentuk dari tanah liat. Jadi keramos itu adalah barang pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang melalui proses pembakaran. Jadi seperti itu. Jadi itu maksud dari keramos. Oke, diingat kembali. Keramos itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya barang pecah belah yang terbentuk dari tanah liat serta mengalami proses pembakaran. Itu intinya ya untuk keramos. Kemudian untuk tanah liat lagi, ini masih di tanah liat, jadi ada lapisan keras pada keramik. Lapisan keras yang berkilap pada keramik itu disebut apa? Nah, di sini lapisan keras itu disebut sebagai glasir. Jadi kalau ada pertanyaan, apa yang kalian ketahui tentang glasir? Nah, glasir itu adalah lapisan keras yang berkilap pada keramik. Paham ya? Oke, yang berikutnya ada lagi yang namanya tembikar. Apa sih itu tembikar? Nah, tembikar itu adalah gerabah yang dibakar dan berlapis kilap. Jadi dia merupakan hasil kerajinan yang tadinya itu dibakar, kemudian dia dilapisi oleh glasir tadi. Nah, itu namanya apa? Itu adalah tembikar. Jadi jangan terbalik ya antara glasir dan tembikar. Mungkin itu untuk yang kerajinan tanah liat. Kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada nih bentuk gerabah. Di sini bentuknya adalah kendi ya. Di sini adalah kendi. Ini sering biasanya kalian temukan di tempat spa atau biasanya yang suka-suka barang antik nih, biasanya ada dia mengoleksi yang namanya gerabah seperti ini. Biasanya digunakan sebagai tempat untuk menyimpan rempah, kemudian sebagai wadah untuk lilin. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, sedangkan ini adalah keramik. Nah, kalau yang di sini tadi adalah gerabahnya, dia masih dalam proses pembakaran. Dia sudah melalui proses pembakaran, tapi tidak menggunakan apa tadi? Yang mengkilap, masih ingat ya? Jadi dia tidak ditambahkan tembikar dan glasir. Oke, kemudian yang berikutnya, gambar kedua di sini adalah piring dari keramik. Nah, keramik di sini dia bisa diolah menjadi hiasan piring, kemudian gelas dan lain-lain ya. Dia di situ fungsinya adalah sebagai hiasan.
walaupun kadang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tapi kebanyakan masyarakat kita menggunakannya untuk hiasan. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang pengrajin, apalagi kita yang nantinya akan melakukan praktek. Ada beberapa hal, apa saja itu? Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan yang namanya peralatan. Nah, di sini kita harus benar-benar menyiapkan peralatan tersebut sebelum kita mengolah hasil kerajinannya. Itu yang harus kalian perhatikan ya. Jadi bukan hanya sebagai seorang pengrajin, tetapi juga sebagai seorang siswa yang nantinya akan melakukan praktek. Oke, jadi yang pertama kalian siapkan adalah menyiapkan peralatan kerajinan. Meliputi apa saja? Yang pertama itu adalah mesin pengolah bahan baku mentah. Ya, mesin pengolah bahan baku mentah. Contohnya seperti apa? Ini contohnya nih, seperti meja gipsum. Nah, ini merupakan mesin pengolah dari bahan baku mentah tersebut. Yang kedua adalah bunger yang seperti ada di depan kalian. Nanti bentuknya seperti ini ya. Nanti pada saat kita praktik kita tidak perlu nih yang namanya menyiapkan mesin seperti ini, karena nanti kita akan membuat kerajinan dengan alat dan bahan seadanya yang ada di rumah ya. Jadi tidak usah merepotkan diri sendiri. Yang penting nanti hasilnya itu maksimal, oke? Sekarang kita masuk yang berikutnya, yang ke B atau yang kedua, yaitu alat pembentuk kerajinan. Nah, di sini ada yang namanya alat putar kaki, modelnya seperti ini ya. Jadi kalau tidak tahu bisa lihat ada gambar yang ada di layar. Ini adalah alat untuk putar kaki. Nah, sedangkan ini adalah alat putar tangan yang biasa kalian lihat pasti yang seperti ini ya. Jadi membuat gerabah itu dengan cara sistem diputar. Jadi menggunakan alat putar tangan, ya. Oke. Yang ketiga yaitu peralatan tangan. Yang pertama itu adalah butsir. Kedua itu adalah tali atau benang potong. Ketiga adalah penggiling. Yang keempat adalah cetakan. Nah, ini adalah alat-alat tangan yang biasanya digunakan ya. Butsir ini gunanya untuk apa? Dia biasanya digunakan untuk membentuk dari tanah liat tersebut. Sedangkan tali atau benang ini sama, dia meratakan, kemudian untuk digunakan memotong dari bagian yang tidak digunakan. Penggiling ini sama, dia untuk menghaluskan dari tanah liat tersebut, serta cetakan. Nah, kalau cetakan ini kembali ke individu masing-masing, maunya seperti apa, jadi tidak dibatasi ya. Yang kedua adalah menyiapkan tanah liat. Nah, bagaimana caranya kita membuat kerajinan jika tanah liatnya itu tidak ada? Jadi pastinya tanah liat itu harus sudah benar-benar disiapkan. Yang pertama itu dia menggunakan teknik basah sederhana. Ini dia contohnya teknik basah sederhana. Nah, jadi tanah liat ini masih dalam bentuk murni ya. Nah, tanah liat atau yang biasa dikenal dengan nama lempung. Diingat ya, nama-nama lainnya atau istilahnya itu diingat karena nanti ulangan akan keluar. Jadi tanah liat atau lempung. Kemudian dia mengalami yang namanya proses apa ini? Ya, jadi ada yang namanya proses panas dan hujan. Jadi dia dijemur serta dibiarkan untuk terkena hujan. Kira-kira berapa lama? Selama 1-4 minggu ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk gambar yang ketiga, lempung atau tanah liatnya ini akan diletakkan pada bak. Baknya seperti ini ya, modelnya seperti ini. Kemudian dia akan dilakukan perendaman secara dangkal, kemudian dibiarkan selama beberapa hari. Nah, itu untuk penyiapan tanah liatnya. Jadi tanah liatnya itu tidak hanya kalian ambil murni dari tanah liat, terus tidak melalui proses yang sesuai. Jadi tanah liat tersebut tetap pada saat kalian ambil itu harus kalian diamkan atau kalian jemur dan dihujankan selama 1-4 minggu. Kemudian nanti hasil lempung tersebut baru kalian buat ke dalam bak seperti yang ini. Kemudian dilakukan perendaman selama beberapa hari. Fungsinya itu supaya apa? Supaya tanah liat tadi gampang kalian olah menjadi suatu produk kerajinan yang jauh lebih baik. Oke. Nah, kemudian yang kedua yaitu menyiapkan tanah liat tadi masih menggunakan teknik basah sederhana. Teknik basah sederhananya di sini seperti apa? Bisa dilihat pada gambar ya.
Yang pertama yaitu melalui setelah lewat dari 1 hari tadi, air yang ada pada bak tadi akan dibuang. Nah, itu fungsi dari lubang yang ada pada bak tadi ya. Jadi setelah dilakukan perendaman, dia setelah dilakukan perendaman beberapa hari, airnya itu harus kalian buang. Nah, setelah airnya dibuang, lempungnya tersebut akan dilakukan proses seperti ini. Jadi diinjak-injak, kemudian sambil dibersihkan kerikil atau rumputnya. Jadi nanti yang ada di situ benar-benar berupa tanah liat yang bersih. Nah, ini dia lempung yang siap digunakan untuk membuat benda yang diinginkan. Nah, ini teksturnya dia lebih halus ya, lebih halus. Kemudian untuk yang nomor 7, ini adalah produk kerajinan yang sudah jadi atau yang sudah diolah dari bahan baku tanah liat tersebut. Bagian B adalah teknik basah dengan mesin. Nah, kalau yang ini dengan mesin. Jadi lempung, yang pertama itu lempungnya ini diambil dari tempat penggalian tadi. Jadi tanah liatnya atau lempung tadi kalian ambil nih dari tempatnya. Kemudian nanti akan kalian masukkan ke dalam mesin. Mesin yang seperti ini tadi. Mesin apa tadi namanya? Plungger, dan kemudian disaring ya. Ini kurang lebih selama 10 jam proses penyaringannya sehingga kadar air pada tanah liat itu akan berkurang. Kemudian dari yang ke proses yang kedua, kita masuk kepada proses yang ketiga. Kemudian masukkanlah lempung tadi ke dalam ember atau bak. Kemudian didiamkan selama 1 hari sampai permukaannya itu terlihat bening. Itu fungsi dari perendaman lempung tadi ya. Next, yang berikutnya. Nah, ini dia tanah yang sudah mengendap, kemudian dipindahkan, kemudian dituangkan ke meja gips. Kira-kira gambarnya seperti ini ya, jadi bisa melihat disertai dengan gambar. Setelah itu dia diuleni hingga betul-betul lihat. Sama seperti kita membuat adonan donat tuh diuleni agar dia tidak lengket. Setelah selesai, kemudian dia dibentuk menjadi bulat-bulat, menyerupai bola, dan dimasukkan ke dalam kantong plastik atau di tempat seperti ini ya. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia produk dari tanah liat tadi yang sudah bisa digunakan untuk membuat kerajinan keramik. Oke, yang berikutnya adalah teknik kering. Teknik kering, lempung yang diambil dari tempat penggalian itu nanti akan seperti ini ya. Nah, kemudian dijemur. Dia akan dibiarkan di bawah terik matahari untuk beberapa hari ya. Jadi kita jemur di lapangan terbuka sehingga dia terkena sinar matahari langsung. Kemudian ada lagi yang berikutnya adalah ditumbuk dengan halus sampai dia benar-benar halus, entah itu pakai palu atau menggunakan alat bantu lainnya ya. Yang penting hasil dari lempung tersebut adalah benar-benar halus. Kemudian ini apa? Ini dia dilalui dengan proses penyaringan. Supaya apa? Supaya tadi lempung tadi menghasilkan lempung yang benar-benar halus, tidak berbiji-biji ya. Makanya itu dia melalui proses yang namanya penyaringan. Jika masih ada lempung tersebut yang masih dalam butiran kasar, nah itu bisa dihaluskan kembali dengan proses yang nomor 3. Oke. Yang berikutnya yaitu campurkan air sedikit demi sedikit, kemudian sambil diuleni. Jadi tidak hanya bahan makanan ya, untuk tanah liat pun sama. Jadi melalui proses pengulenan agar dia tadi hasilnya benar-benar maksimal. Nah, kemudian dibentuk bola-bola seperti ini, pasti seperti ini ya, jarang yang ada yang segitiga. Itu mungkin dia kelewat rajin makanya dia bentuk seperti segitiga. Jadi pada umumnya itu akan dibentuk bola-bola seperti ini dan dibuat dalam kantong plastik atau wadah gerabah yang sudah jadi. Nah, ini setelah disimpan di tempat yang lembab hingga beberapa hari, fungsinya itu apa? Agar butiran tanah tadi pecah. Jadi dia bisa hancur dengan sendirinya. Nah, ini dia lempung yang sudah siap diolah untuk menghasilkan produk kerajinan. Teknik pembuatan.
Ada beberapa teknik pembuatan dari produk kerajinan bahan lunak ya. Yang pertama yaitu adalah teknik pijat atau pitching. Itu seperti apa? Jadi tekniknya ini dia digunakan untuk membuat bentuk menggunakan tangan secara langsung. Jadi dia prosesnya itu secara langsung dan dipijat, ditekan-tekan sehingga dia memenuhi bentuk yang kita inginkan. Nah, ini dia contohnya nih, pemijatan pada lempung atau tanah liat tadi ya. Jadi dipijat-pijat tadi fungsinya untuk merekatkan juga. Yang berikutnya adalah teknik pilin atau filing, yaitu teknik yang digunakan untuk memilin tanah liat. Cocok ya. Jadi di sini dia menggunakan teknik piling. Caranya itu tujuannya itu dia digunakan untuk memilin tanah liat dalam bentuk seperti cacing. Jadi nanti dia dalam bentuknya itu seperti cacing, bisa dibayangkan ya tanah liatnya nanti bentuknya seperti apa. Kemudian hasilnya itu dia disusun melingkar sesuai dengan desain yang kita inginkan. Nah, ini nih contoh hasil pilinan. Jadi dia diolah seperti cacing seperti ini, kemudian kita lingkarkan seperti produk apa yang mau kita olah ya. Misalkan bulat ya udah bulat lah. Atau nanti mau yang seperti tabung, boleh dibentuk pilinnya itu seperti tabung. Oke, yang ketiga yaitu adalah teknik pembuatan secara putar. Nah, ini dia nih teknik secara putar. Biasanya di sini oleh para pengrajin gerabah itu hasilnya dia lebih cepat dan lebih sempurna ya kalau dia menggunakan teknik putar, terutama untuk membentuk bentuk-bentuk yang bulat. Nah, itu dia biasanya menggunakan teknik putar nih seperti ini. Jadi dia di sini menggunakan teknik putar, ya. Hasilnya pun dia bisa jauh lebih sempurna. Kemudian waktu kita juga akan lebih cepat. Hasilnya nanti juga akan lebih banyak karena efisien waktunya ada daripada teknik putar tersebut. Oke, yang berikutnya adalah teknik cetak. Nah, di sini ada beberapa macam teknik cetak. Yang pertama itu adalah teknik cetak padat atau press. Nah, di sini dia digunakan teknik press agar apa? Agar si tanah liat atau si lempung tadi dia benar-benar padat. Jadi dia di sini ditekan, semacam ditekan ya. Jadi dia fungsinya adalah untuk memadatkan, makanya tadi dinamakan teknik cetak padat. Nah, kira-kira seperti ini modelnya, bisa diperhatikan pada gambar. Ini namanya teknik cetak padat. Yang berikutnya adalah teknik cetak tuang. Teknik cetak tuang ini biasanya dilakukan oleh pabrik keramik atau industri rumah tangga. Dia biasanya digunakan untuk membuat benda-benda kecil yang berbentuk hiasan, kemudian perlengkapan rumah tangga, seperti panci, gelas, cangkir, dan lain-lain. Gambarnya seperti ini ya. Nah, ini dia menggunakan teknik cetak tuang. Yang keempat itu adalah menyiapkan tungku pembakaran. A adalah tipe tungku ladang. Jadi pembakaran di sini menggunakan tungku ladang. Dia dilakukan secara tradisional dengan pengerjaan yang sederhana, yaitu bagaimana? Dengan membuat lubang dalam tanah dengan kedalaman 1 meter atau sesuai dengan kebutuhan. Ini contoh dari tipe tungku ladang ya. Jadi kita membuat lubang ke dalam tanah dengan kedalaman 1 meter atau sesuai dengan kebutuhan kita saja. Nah, ini dia yang namanya tipe tungku ladang. Kemudian yang B adalah tipe tungku bak terbuka. Nah, di sini bak terbuka itu dia dibagi menjadi 2. Ada yang segi 4, kemudian ada yang bak silinder. Kemudian tungku ini pun bentuknya itu berupa bak yang bagian atasnya terbuka untuk meletakkan keramik yang akan kita bakar. Contohnya seperti ini. Ini contohnya ya, tipe tungku bak terbuka. Yang C adalah tipe tungku botol.
Kenapa dia dinamakan tungku botol? Karena memiliki bentuk yang menyerupai botol, seperti itu. Nah, ini dia modelnya. Di sini ada nomor-nomor yang harus kalian amati ya. Jadi untuk nomor 1 itu dia adalah cerobong, kemudian untuk nomor 2 adalah ruang biskuit, ketiga adalah pintu, keempat sama, 4 ini bagian pintunya ya. Nah, di sini bagian pintu ada pintu atas dan pintu bawah, kemudian dinding kantong, sarangan pada bagian tengah tungku, kemudian sarangan pusat itu terletak pada nomor 7 nih. Kantong apinya di mana? Kantong apinya ada di bagian nomor 8, di sini ya, kantong apinya, lubang api. Nah, jadi seperti ini ya, seperti ini model dari tipe tungku botol. Jadi dia dinamakan sebagai tungku botol itu karena memang bentuknya ini menyerupai botol. Kemudian yang D, yaitu tipe tungku api berbalik. Nah, itu kira-kira bagaimana tuh? Nah, kita bisa lihat di sini nanti ya gambarnya. Jadi tingkat tungku terbalik itu merupakan yang paling baik untuk industri keramik. Jadi biasanya yang membuat keramik itu dia lebih banyak atau lebih cenderung menggunakan yang namanya tungku api berbalik. Contohnya itu nanti ada di sini. Nah, seperti ini modelnya tungku api berbalik. Jadi ciri-cirinya itu seperti apa? Dia bercerobong, kemudian terdapat kantong api dan jembatan api, kemudian bahan bakar yang digunakan itu adalah solar, minyak tanah, atau kayu bakar. Serta gas hasil pembakaran itu keluar melalui lantai dari bawah ke atas. Jadi dia berbalik ya. Jadi dia dari bawah itu dia naik ke atas. Itu tipe tungku api berbalik. Yang ke E atau yang kelima itu adalah tipe tungku listrik. Ini contohnya tipe tungku listrik. Mirip sama open ya, kurang lebih ya. Jadi tipe tungkunya ini dia menggunakan listrik untuk membakar keramik yang ada di dalamnya. Terdapat rak untuk menempatkan keramik yang akan dibakar. Kira-kira seperti ini ya, modelnya seperti open pada saat kita membuat kue, kurang lebih seperti itu. Jadi dia ada rak-raknya untuk kita meletakkan keramik yang akan kita bakar. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu tunggu pertanyaan dari anak-anak Ibu ya seputar materi yang telah Ibu berikan, baik itu melalui classroom ataupun pada kesempatan live kali ini. Ayo silakan yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Kemudian nanti setelah ini Ibu akan memberikan tugas yang kedua atau lembar kerja yang kedua, itu tetap nanti melalui classroom. Akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Di sana itu tugasnya nanti kalian adalah melakukan identifikasi manfaat pada suatu produk kerajinan bahan lunak. Nah, di sini kalau di lembar kerja pertama Ibu menyediakan produknya, menyediakan gambar produknya. Untuk di tugas kedua Ibu tidak menyediakan, tapi kalian yang harus mencari. Jadi nanti silakan cari produknya, itu tidak perlu keluar rumah ya. Jadi produknya itu bisa kalian cari lewat internet. Nah, di sana kalian cari produk kerajinannya itu seperti apa, bahannya bagaimana, serta bentuknya. Nanti hasilnya itu akan kalian upload langsung pada classroom. Oke, Ibu ulang ya. Jadi nanti untuk tugas kedua atau lembar kerja kedua, itu tugasnya adalah melakukan identifikasi manfaat produk kerajinan bahan lunak. Di mana di sini kalian dituntut untuk bisa mencari produk tersebut pada internet. Ya, nanti silahkan cari produknya di sana. Di classroom sudah Ibu tentukan ada berapa produk yang harus kalian lampirkan. Kemudian nanti di sana kalian harus mengetahui bahan dasar dari kerajinannya tersebut dan bentuknya, ya. Yang pastinya tadi manfaatnya itu harus ada. Nanti hasilnya silahkan kalian buat pada Google Form-nya yang sudah Ibu berikan. Nanti akan Ibu berikan pada pertemuan yang akan datang sesuai dengan jadwalnya. Kemudian hasil akhirnya itu akan langsung diupload pada Google Classroom. Oke, jadi tidak ada yang mengirim tugas melalui WA ya. Nah,
insya Allah secepatnya akan Ibu koreksi nantinya. Sama seperti lembar kerja yang pertama. Oh ya, sekalian Ibu mau ingatkan nih, untuk lembar kerja yang pertama itu masih banyak yang belum mengumpulkan ya. Masih banyak yang belum mengumpulkan. Ibu kasih kesempatan sampai dengan hari Senin depan, tepatnya 17 Agustus. Lewat dari itu, kalian nanti akan Ibu berikan tambahan tugas baru. Itu bagi yang tidak menyelesaikan tugas lembar pertama ya, atau tugas yang pertama. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa ada yang ingin ditanyakan? Saya kembalikan dulu kepada Pak Muhib ya. Mohon jika ada anak-anak yang ingin bertanya, boleh langsung dibagikan kepada saya. Sabar ya. Masih dicari dulu ya. Oke. Sambil kita menunggu ya. Jadi ingat Ibu sambil nunggu Ibu sambil nyanyi enggak apa-apa. Jangan, nanti pada kabur. Supaya anaknya terhibur kan. Jangan, nanti itu bagian Bu Marmi nyanyi ya. Oke, Ibu ingatkan kembali untuk lembar kerja pertama pada Classroom itu masih bisa diakses bagi siswa yang belum mengerjakan. Untuk siswa yang sudah mengerjakan, nilai bisa dapat dilihat langsung pada Classroom masing-masing ya. Jadi itu nilainya sudah sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi jika kalian tidak mengerjakan, otomatis nilai di sana masih kosong. Nah, batas akhir Ibu tentukan kembali, batas akhirnya adalah tanggal 17 Agustus. Lewat daripada itu, yang tidak mengumpulkan lembar kerja pertama tadi akan Ibu berikan tugas tambahan, ya, agar tidak merugikan teman yang lainnya pastinya. Oke, jadi nanti silahkan dipikirkan baik-baik, apakah mau dikerjakan secepat mungkin. Mengingat hari Senin, tepatnya tanggal 17 itu juga tanggal merah, kalau bisa lebih cepat lebih baik. Setelah selesai ini bisa dikerjakan lebih baik kan, itu jauh lebih baik tuh, kalau misalkan bisa diselesaikan langsung. Walaupun tadi sudah sempat Ibu bahas pada pertemuan awal tadi sudah Ibu bahas ya, apa saja, mulai dari jenisnya, kemudian cirinya, bentuknya, itu tidak masalah. Yang penting kalian bisa mengerjakannya dengan baik, nanti otomatis Ibu juga akan memberikan nilai sesuai dengan apa yang kalian berikan. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk anak-anak kelas 8 mohon perhatiannya nak ya. Yang kelas 8 silakan kalian aktifkan akun MS Teams yang sudah dibagi oleh wali kelas masing-masing ya. Kemudian yang sampai saat ini yang bergabung itu sudah 154 anak, tetapi yang mengisi di kolom chat itu hanya 103. Berarti sisanya kalian ikut pertemuan tapi dianggap tidak hadir ya. Dan jangan coba-coba berbuat curang. Jangan nanti baru bergabung, baru isi daftar. Kalian akan terlihat mulai kapan kalian bergabung di kelas dan kapan kalian keluar dari kelas ya. Itu akan tercatat secara otomatis oleh sistem ya. Dan sekali lagi diingatkan, untuk setiap hari kegiatan seperti ini silakan begitu kalian sudah berhasil masuk bergabung ke kelas, silakan mengetikkan nama dan kelas di kolom chat ya. Karena begitu kalian mengetik nama dan kelas, maka nama kalian mulai tercatat jam berapa kalian mengetikkan di kolom chat ya. Nah, bagi siswa yang sudah bisa bergabung dengan menggunakan akun MS Team, tidak perlu mengetik nama dan kelas lagi di kolom chat karena otomatis sudah tercatat oleh sistem. Oke, saya kembalikan ke Bu Yuni. Oke, jadi tuh Ibu ingatkan kembali ya. Jadi tadi jangan berbuat curang tuh, misalkan seharusnya jadwalnya nih mulainya 7:30 nih, kalian baru masuknya jam 15 menit sebelum selesai. Nah, itu kalian tidak bisa bohong, dari sistem itu akan tercatat jam berapa kalian masuk, kemudian jam berapa kalian keluar. Oke, jadi itu diingatkan kembali. Jadi apabila jadwalnya itu 7:30, usahakan 15 menit sebelumnya itu segera join ya. Jadi jangan menunggu 7:30 dulu. 15 menit sebelumnya silahkan kalian bergabung untuk mendapatkan pengajaran, untuk mendapatkan pembelajarannya. Oke, yang rugi nanti diri sendiri loh. Kalau kalian bohong, otomatis di sistem nanti tercetak sesuai dengan data kalian masuk. Oke, jadi misalkan kalian masuknya 15 menit sebelum mulai, itu akan seperti itu. Kemudian apabila detik terakhir baru masuk, juga akan terlihat. Otomatis nanti kehadirannya dianggap tidak hadir. Oke. Jadi seperti itu. Untuk praktek nih mungkin ada yang bertanya-tanya nih ya, untuk kegiatan prakteknya kapan Ibu? Nah, untuk kegiatan praktek itu nanti kita laksanakan setelah ulangan ya. Jadi, untuk pertemuan yang akan datang itu Ibu akan memberikan lembar kerja yang kedua
yang seperti yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian setelah itu nanti mungkin ada kesempatan live, kita akan live lagi. Jika tidak, kita akan langsung kepada ulangan harian yang pertama. Ulangan hariannya nanti seperti apa, nanti akan kita laksanakan pada Google Classroom. Oke, jadi nanti ulangannya akan langsung pada Google Classroom. Setelah ulangan, baru kita akan memulai membuat perencanaan persiapan praktek dari kerajinan bahan lunak tersebut. Oke, Pak Sam, apakah ada pertanyaan dari anak-anak atau bagaimana? Belum ada pertanyaan lagi. Kalau sudah habis, silakan ditutup saja. Mungkin mereka sudah paham. Oke, Ya. Kalau gitu, karena tidak ada yang bertanya, mungkin video yang sudah Ibu bagikan sudah cukup jelas untuk kalian. Oh iya, satu lagi nih, banyak yang bertanya, Bu, apakah kita diwajibkan untuk membeli buku? Jadi Ibu tekankan kembali, sekolah ataupun Ibu tidak pernah mewajibkan siswanya untuk membeli buku ya. Jadi kalian bisa menggunakan buku yang kalian dapatkan dari perpus, itu nanti ya. Kenapa? Karena jadwalnya ini masih kelas 9, jadi bertahap. Karena masing-masing kelas itu dalam satu hari itu hanya ada 2 kelas. Jadi hanya ada 2 kelas yang bisa mengembalikan dan mengambil buku lanjutan. Kira-kira seperti itu. Kemudian apabila memiliki teman, saudara, atau tetangga, nah itu bisa tuh dipinjam bukunya sebagai pegangan sendiri ya. Atau kalian bisa download buku siswa yang sudah di-share sebelumnya. Mungkin dari wali kelasnya sudah ada membagikan ya buku siswanya. Jadi, Ibu tekankan kembali tidak diwajibkan untuk membeli buku pendamping. Itu dikembalikan kepada masing-masing siswa dan orang tuanya. Apabila ingin ya silahkan, jika tidak juga tidak dipaksakan. Oke ya. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kemudian kita ketemu lagi minggu depan. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.